intervention, ya. Dan yang ketiga itu adalah planning, implementation, dan evaluation. Jadi 5 tahapan proses keperawatan ini adalah basic dan dasar daripada keperawatan. Di Indonesia ini sendiri yang sudah terstandar itu adalah diagnosis dan juga intervention. Makanya kita memiliki SDKI, yaitu standar diagnosis keperawatan Indonesia, dan SLKI serta SIKI. Jadi SLKI dan SIKI itu adalah penerapan daripada standar intervensi keperawatan, ya. Nah, seharusnya kalau memang lebih berani lagi, ya, kita itu sebenarnya harus punya standar pada assessment, standar implementation, standar pada evaluation. Tetapi ini lebih diarahkan kepada judgment profesional ataupun kemampuan kita secara kompetensi, konsep yang kita memiliki kebijakan untuk melakukan tindakan secara otonomi. Jadi dengan adanya inilah maka kita sebagai profesi perawat sudah memiliki standar diagnosis keperawatan dan juga standar keluaran serta intervensi. Nah, ketika kita nanti akan masuk berbicara terkait dengan SDKI, SLKI, juga SIKI, kita harus memahami apa yang menjadi tujuan daripada standarisasi asuhan keperawatan. Yang pertama, menjadi acuan penegakan diagnosis, penentuan luaran, dan juga intervensi keperawatan. Ini yang dirasakan terutama pada mahasiswa yang berdinas praktek klinik di rumah sakit, pasti pernah merasakan hal ini, ya. Penerapannya pada kita itu misalnya pada praktek klinik keperawatan, Anda memiliki pembimbing lahan, yaitu clinical instructor. Anda juga memiliki pembimbing akademik, ya, pembimbing akademik yaitu dosen Anda. Apakah antara dosen dengan clinical instructor ini memiliki pemahaman yang sama? Pasti tidak. Kita bisa mengakui kemungkinan besar bisa saja, ya, ilmu yang didapatkan oleh dosen kemungkinan besar up to date dalam artian ilmu yang terbaru. Kemudian clinical instructor bisa saja masih menggunakan konsep yang lama. Nah, dengan adanya SDKI, SLKI serta SIKI ini diharapkan kita itu memiliki acuan penegakan diagnosis, penentuan luaran, dan juga intervensi yang sama. Sehingga prinsip konsep antara kita yang ada di akademik dan juga clinical instructor itu memiliki acuan yang sama, ya. Kemudian meningkatkan otonomi perawat, ya. Ingat sekali lagi, kita itu terkadang masih memiliki konsep untuk melaksanakan asuhan keperawatan itu bergantung daripada diagnosis medis, ya. Diagnosis medis. Jadi perawat itu memiliki otonomi, ya. Walaupun diagnosa medis itu belum ditegakkan, perawat itu berhak untuk menegakkan diagnosa keperawatan. Karena dengan diagnosa keperawatan inilah yang menjadi arah kita untuk melakukan daripada 5 proses keperawatan itu tadi. Kemudian yang lainnya adalah memudahkan komunikasi intrapersonal, meningkatkan musuhatuhan keperawatan, mengarahkan, menguatkan proses pembelajaran, kemudian memperluas area penelitian. Ini juga suatu paradigma yang sama-sama bisa kita pelan-pelan kita rubah. Kita itu arah penelitian pada sebenarnya kita ini kan keperawatan, tetapi cenderung kita itu melihat pada diagnosa medis, penyakit tuberkulosis, diabetes mellitus, tetapi jarang menyentuh pada 5 tahap keperawatan. Nah, inilah yang sama-sama nanti bisa kita jadikan sebagai proses pembelajaran bahwa area penelitian dalam bidang keperawatan itu luas, ya. Jadi yang bisa nanti arah penelitian Anda itu coba diteliti diagnosa keperawatannya, kemudian intervensi keperawatannya yang menyentuh pada 5 tahap daripada asuhan keperawatan ini. Nah, kemudian
kalau kita bicara SDKI dengan SIKI, SLKI ini ya, ini tadi sebenarnya masuk di dalam 5 tahap daripada asuhan keperawatan ya, pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Jadi ketika kita bicara hal ini, maka SDKI ini adalah sebagai standar diagnosis keperawatan Indonesia, sedangkan SLKI itu sebagai standar luaran keperawatan Indonesia, dan SIKI itu sebagai standar intervensi keperawatan Indonesia. Nah, kalau kita berani melihat ya, karena selama ini banyak yang menjadi acuan antara yang dikeluarkan oleh PPNI dengan SNART ya. Sebenarnya kalau kita mau mengambil satu acuan konsep yang sama, maka kita bisa mengambil satu acuan. Ya, tetapi mungkin ini kebijakan institusi daripada masing-masing pelayanan kesehatan ya, untuk menerapkan apakah ingin menggunakan yang dikeluarkan oleh PPNI ataupun SNART ya. Tapi dengan adanya acuan dalam proses penilaian pada akreditasi pelayanan kesehatan, ini nanti akan memiliki acuan yang sama, bahwa memang harus sesuai dengan standar ya, standar. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa memahami apa itu SDKI, apa itu SLKI, apa itu SIKI ya. Jadi untuk diagnosis SDKI itu selalu berawal dari tanda dan gejala. Makanya penting untuk kita itu dari awal melakukan pengkajian dengan tanda dan gejala serta pemahaman serta faktor resiko, itu menjadi dasar kita untuk membuat diagnosis keperawatan. Kemudian kriteria hasil. Kriteria hasil inilah ya yang sering kita juga sebut patient outcome, itu adalah luaran ya. Itulah yang disebut dengan standar luaran keperawatan Indonesia. Ini memiliki garis yang sejajar, artinya sama-sama harus kita ini dapat menjadi dasar antara SDKI dengan SLKI ini ya. Nah, kemudian dari SDKI dengan SLKI ini menjadi satu kebutuhan, muncullah nanti intervensi ya, intervensi yaitu harus berdasarkan OTEK, yaitu observasi, terapeutik, edukasi, dan juga kolaborasi. Jadi ketika kita memberikan asuhan keperawatan ya, Anda itu memiliki hak otonomi, artinya bisa melakukan tindakan secara independen ya. Jadi Anda itu bisa melakukan praktek secara mandiri, tindakan secara mandiri, tidak melulu berdasarkan kolaborasi ya. Nah, kemudian kita akan coba masuk ya dalam penerapan selanjutnya, yaitu bicara terkait dengan standar diagnosis keperawatan Indonesia. Bagi yang belum pernah melihat bukunya, jadi bisa dilihat pada gambar ya, bukunya yang berwarna merah marun ya. Nah, ini adalah standar diagnosis keperawatan Indonesia. Ini sebenarnya buku bagus untuk Anda miliki karena inilah yang menjadi acuan ya. Ketika kita mempelajari terkait dengan standar diagnosis keperawatan Indonesia ini, kenapa sih kok kita ini harus memiliki standar? Jadi sekarang gini ya, Ibu memberitahukan. Banyak tenaga keperawatan, tenaga medis sekarang ini yang terkena tuntutan hukum. Anda itu akan langsung berhadapan dengan pasien. Pasien kita ini adalah manusia yang bernyawa. Nah, itu kalau tidak kita pahami, kita bisa kena tuntut. Makanya dengan ketika kita dituntut, maka pertanyaan pertama itu, standar apa yang Anda gunakan untuk bekerja? Jadi dengan standar Anda bekerja, ya, dengan kemampuan standar Anda bekerja, maka ketika kita mengalami masalah hukum, itu kita sudah bekerja sesuai dengan standar. Makanya tadi ada standar kompetensi, standar asuhan keperawatan, serta adanya standar yang terkait dengan penjaminan mutu. Tadi ada 3 standar yang memang sudah diakui. Nah, dengan adanya standar ini tadi, yang harus kita pahami juga,
bahwa banyak masyarakat pada saat ini yang sudah melek hukum, artinya bisa melihat terhadap hukum. Jadi kita bekerja itu harus hati-hati. Makanya dengan mengikuti pada standar ini nanti akan mudah untuk Anda, ya. Pada standar diagnosis keperawatan Indonesia ini memiliki 149. Jadi di dalam buku ini ada 149 diagnosis keperawatan. Jadi dengan memiliki buku ini bisa menjadi buku pegangan Anda untuk melihat diagnosis apa saja yang bisa kita ambil. Ya. Mungkin selama ini kita itu bisa mengambil ya untuk mahasiswa supaya gampangnya klik di internet, blogspot keluar semua, nggak tahu tahunnya kapan kita ambil, nggak tahu ilmunya kapan, siapa yang buat. Nah, jadi Ibu sarankan kita ini harus memiliki standar. Jadi Anda bisa melihat berdasarkan buku ini nanti. Nah, ketika kita mengambil diagnosa keperawatan, itu Anda harus bisa melihat diagnosa keperawatan itu. Diagnosa keperawatan itu ada yang negatif, ada yang positif. Negatif itu artinya aktual dan juga resiko. Jadi diagnosa keperawatan ada diagnosa aktual, ada diagnosa yang resiko. Diagnosa aktual itu artinya memiliki tanda dan gejala mayor dan minor. Jadi kalau Anda mengkaji data subjektif dari pasien, data objektif dari pasien, itu bisa masuk dalam tanda mayor atau tanda minor. Nah, kemudian kalau Anda mengambil diagnosa resiko, itu berarti faktor resiko. Boleh tidak ada tanda gejala mayor dan minor. Kemudian diagnosis keperawatan selanjutnya adalah promosi kesehatan. Ini harus ada tanda gejala mayor dan minornya. Ya, jadi ini kita refresh kembali untuk penegakan diagnosa keperawatan. Jadi diagnosa keperawatan itu ada diagnosa keperawatan yang aktual, resiko, kemudian ada yang promosi kesehatan. Nah, ini terstandar sudah di SDKI ini. Jadi sudah ada semua. Anda mau cari diagnosa aktual, oh saya mau cari diagnosa keperawatan resiko, oh saya mau mencari diagnosa keperawatan promosi kesehatan, silahkan Anda lihat di dalam buku ini. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat proses daripada diagnosa keperawatan? Awalnya yang harus dilakukan tetap pengkajian. Pengkajian itu adalah segala-galanya. Jadi Anda sebelum menentukan diagnosa harus melakukan pengkajian keperawatan. Jadi dengan pengkajian keperawatan nanti kita akan melakukan analisis ya, analisis daripada data yang kita miliki. Maka nanti identifikasi masalah akan ditemukan aktual, resiko, kemudian juga promosi kesehatan sehingga terbentuklah rumusan diagnosis. Sekali lagi, untuk membuat diagnosa keperawatan kita tidak harus menunggu diagnosa medis. Ya. Itulah kekuatan dari perawat memiliki otonomi keperawatan. Ya, sekali lagi. Nah, kadang-kadang kita itu sering bertanya, bagaimana Bu untuk mengangkat sebuah diagnosa? Data apa yang harus saya miliki? Bagaimana cara saya untuk mengangkat diagnosa keperawatan? Jadi untuk menentukan diagnosa keperawatan, kita harus menentukan dulu diagnosa tanda dan gejala mayor dan tanda gejala minor, minimal itu ada 80 sampai dengan 100% untuk validasi diagnosis. Ya. Nah, kemudian untuk minornya itu tidak harus ditemukan. Ya, jadi kita harus melihat kembali tanda dan gejala. Nah, kemudian perumusan diagnosis itu berdasarkan penulisan 3-part dan juga penulisan 2-part ya, untuk diagnosis aktual, diagnosis risiko, dan juga diagnosis daripada promosi kesehatan. Nah, ini yang bisa Anda lihat masing-masing ya. Ketika kita mengambil atau Anda membuka buku ini, ya bagaimana kita menerapkannya? Jadi kalau Anda ngambil buku ini, maka nanti akan ada seperti ini, ya. Jadi misalnya diagnosanya bersihan jalan nafas tidak efektif.
itu sudah ada definisinya apa, nomor kodenya apa, penyebabnya apa, gejala dan tanda mayor, gejala dan tanda minor. Jadi itu sudah lengkap di dalam buku standar diagnosis keperawatan Indonesia. Ya, jadi sudah ada semuanya di sini. Nah, begitu juga dengan contoh diagnosis daripada promosi kesehatan. Ya, jadi sudah ada nomor kodenya, sudah ada labelnya, definisi, serta tanda dan gejalanya. Nah, sekarang ini yang penting sesuai dengan tema Ibu. Bagaimana kalau kita mengangkat diagnosis keperawatan diabetes mellitus, ya? Jadi, kita mengacu kepada standar diagnosis keperawatan Indonesia tadi, ya. Nah, kebetulan Ibu sudah mengeluarkan buku asuhan keperawatan diabetes mellitus. Jadi, Ibu mencoba mengcombine dari kumpulan ini tadi, ya, dengan melihat standar diagnosis keperawatan Indonesia, ya, itu kita masukkan mana yang sesuai, mana yang bisa dimasukkan ke dalam penata laksanaan asuhan keperawatan pasien dengan diabetes mellitus, ya. Nah, jadi nanti kalau Anda memiliki buku Ibu, di situ sudah ada gabungan antara SDKI, SLKI dan juga SIKI yang terkait dengan asuhan keperawatan diabetes mellitus. Nah, salah satu diagnosanya yang bisa kita ambil perfusi perifer tidak efektif. Nah, di situ Ibu sudah menerangkan perfusi perifer tidak efektif pengertiannya apa. Kemudian penyebabnya apa? Tanda dan gejala minornya apa? Tanda dan gejala mayornya apa? Itu ada sudah di dalam secara konsep teori asuhan keperawatan pasien dengan diabetes mellitus, ya. Nah, jadi dengan adanya seperti ini, ya, sebenarnya ini bisa menjadi acuan sebuah program studi khususnya diploma 3 keperawatan. Kalau misalnya memang mau menggunakan standar diagnosis keperawatan Indonesia ini bisa serentak menggunakan semuanya, karena terus terang untuk bahan literatur daripada asuhan keperawatan itu banyak sekali yang sering kita gunakan. Miknok, Nanda, itu kita sering gunakan. Sehingga kadang-kadang mungkin mahasiswa ataupun yang sudah lulus bekerja itu bingung mau mengikut acuan yang mana. Nah, itu bisa menjadi standar di dalam pembelajaran. Jadi kalau misalnya mau pakai SDKI, SLKI, SIKI untuk seluruh divisi itu biar memiliki penyamaan persepsi seperti ini, ya. Nah, contohnya ada defisit nutrisi, itu sudah ada semua di dalam buku asuhan keperawatan diabetes mellitus yang sudah Ibu keluarkan. Nah, kemudian kita akan melihat kembali, ya. Kalau kita bicara tentang standar keluaran keperawatan Indonesia SLKI, ya. Itu artinya kita melihat ketika kita mengambil diagnosa keperawatan, hasil pasien outcome-nya itu apa? Ya, kriteria hasilnya apa? Nah, kriteria hasilnya itu harus berdasarkan aspek-aspek yang bisa diobservasi, melihat kondisi, perilaku, ataupun persepsi keluarga serta komunitas, ya. Makanya biasanya hasil daripada intervensi keperawatan itu harus memiliki indikator-indikator. Biasanya nanti ada indikator waktu, ya, yang harus bisa diukur. Nah, ketika kita bicara tentang penetapan luaran keperawatan, itu harus memiliki prinsip SMART. Ini kita ingat lagi, ya. Specific, measurable, attainable, realistic, dengan time. Nah, di dalam buku standar keluaran keperawatan Indonesia, itu SM, spesifik dan measurable ini sudah sudah begitu rapi tertuliskan di sini, ya, sudah dalam bentuk skala, sudah distandarisasi. Nah, itu kata-katanya yang pas, ya. Jadi sudah distandarisasi untuk spesifik dan measurable-nya. Nah, jadi ini akan memudahkan Anda. Mungkin Anda selama ini, saya sudah membuat diagnosa keperawatan, ini mau saya apain? Pasti Anda langsung lari ke intervensi. Kita itu kadang lupa untuk apa kriteria hasil, apa patient outcome dari diagnosa yang kita ambil, ya.
Nah, kemudian jenis luaran ini juga ini yang harus kita pahami ketika Anda nanti membeli buku ini, ya. Jadi luaran keperawatan itu ada luaran positif, ada luaran yang negatif. Luaran positif itu artinya perlu ditingkatkan. Nah, kalau dia luaran negatif itu artinya perlu diturunkan. Nah, contohnya apa, Bu? Contohnya ketika Anda mengambil diagnosa bersihan jalan nafas, itu perlu ditingkatkan atau diturunkan? Ditingkatkan ya. Begitu juga dengan citra tubuh. Nah, citra tubuh ini juga perlu untuk ditingkatkan. Kemudian kalau dia negatif, ketika kita mengambil diagnosa nyeri, ya, diagnosa nyeri, maka nyeri ini perlu diturunkan. Inilah yang dimaksud dengan luaran keperawatan secara positif dengan luaran keperawatan secara negatif. Sehingga yang positif itu perlu ditingkatkan, yang negatif ini perlu diturunkan. Nah, ini juga akan mempermudah kita. Ketika Anda membuka buku ini, di dalam buku ini itu nanti ada label, ada ekspektasi, ada kriteria hasil. Label itu adalah nama luaran. Ya, nama luarannya. Jadi nanti ada kata kuncinya. Lalu ada ekspektasi. Ekspektasi ini adalah hasil yang kita harapkan sesuai dengan keadaan pasien. Ekspektasi di sini bisa meningkat, bisa menurun, bisa juga membaik. Nah, kriteria hasil itu adalah karakteristik pasien yang dapat diamati dan diukur. Jadi kalau Anda membuat kriteria hasil harus bisa diamati dan diukur. Dijadikan sebagai dasar untuk menilai pencapaian hasil intervensi dan juga menggunakan skor ya. Jadi di sini sudah ada skala Likert yang digunakan 1 sampai dengan 5 terutama untuk yang menggunakan komputer base ya. Kalau yang sistem informasinya itu sudah menggunakan komputer, maka sudah bisa menggunakan skala Likert. Nah, sekarang bagaimana Bu cara kita membuat ekspektasi? Ekspektasi tadi bisa meningkat, bisa menurun, bisa juga membaik ya. Jadi kalau meningkat itu contohnya tadi bersihan jalan napas ya, kita harapkan bisa meningkat. Kalau menurun misalnya pada tingkat keletihan atau ansietas, dan juga kalau membaik misalnya pada eliminasi fekal dan juga fungsi seksual. Nah, kalau Anda mempelajari kembali ya, jadi di dalam buku standar luaran keperawatan Indonesia ini sudah dalam bentuk skala. Ya, 1 sampai dengan 5. Jadi ada satu yang di sini ada yang menurun, meningkat dan juga memburuk. Ya. Jadi kita harus memahami skala ini tadi untuk bisa membuat kriteria hasil yang baik pada pasien. Nah, ini bagaimana penerapan luarannya? Nah, jadi penerapan luarannya tergantung di dalam institusi itu menggunakan apa. Kalau sudah menggunakan metode dokumentasi berbasis komputer, maka akan menggunakan skala Likert. Nah, tapi kalau dia menggunakan metode dokumentasi manual, maka di sini nanti akan menggunakan bisa dalam bentuk narasi, ya. Nah, di sini adalah beberapa contoh luaran ya. Jadi ada nomor kode panggil, label luaran, definisi luaran, serta ekspektasi luaran, serta ada kriteria hasil sampai dengan skor. Jadi memang bisa dilihat. Jadi tadi kalau mau menerapkan SDKI, SLKI, Anda harus memahami dulu bagaimana penerapan SDKI-nya ya berdasarkan bukunya, kemudian ada SLKI-nya dan juga nanti disesuaikan dengan SIKI yang nanti sebentar lagi akan kita bahas. Nah, ini adalah tautan link antara SDKI dengan SLKI, ya, yaitu membantu penentuan luaran setelah penegakan diagnosa keperawatan. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang standar intervensi keperawatan Indonesia, ya, itu maka di sini ada memuat sebanyak 590 intervensi keperawatan, ya. Jadi sebenarnya ketika kita sudah memiliki buku SDKI, SLKI dan juga SIKI ini tadi, kita itu tidak terlalu melihat kembali pada
diagnosa medis. Anda lebih banyak melihat kepada tanda dan gejala yang dialami oleh pasien sebagai dasar untuk menegakkan diagnosa keperawatan. Nah, untuk rentang intervensi keperawatan itu sendiri ada direct intervention, ya, kemudian ada indirect intervention serta nurse initiated intervention serta health provider serta initiate intervention. Nah, jadi kalau direct care intervention artinya langsung diberikan oleh perawat untuk memberikan tindakan. Nah, ini adalah contoh daripada intervensi keperawatan, ya, termasuk dalam komponen intervensi keperawatan ada label, ada definisi, ada tindakan keperawatan yang bisa dilakukan secara langsung kepada pasien, ya. Ini merupakan standar daripada intervensi keperawatan Indonesia. Nah, ketika kita melihat tautan SDKI dengan Psiki, maka intervensi itu terbagi menjadi intervensi utama dan juga intervensi pendukung. Nah, jadi ada intervensi utama yaitu intervensi prioritas, kemudian memiliki kesesuaian terhadap diagnosis, dan juga intervensi keperawatan atau pendukung yang kedua yaitu merupakan intervensi yang dapat menunjang resolusi dari masalah. Ya. Kemudian defisit nutrisi, di sini ada intervensi utamanya, ya, dan intervensi pendukung. Ini contoh daripada tautan SDKI dan juga Psiki. Jadi pertimbangan dalam pemilihan diagnosis keperawatan itu yang nanti diagnosis keperawatan itu harus memiliki hasil yang diharapkan. Nah, dari hasil yang diharapkan dengan diagnosis keperawatan ini, maka nanti ada intervensi keperawatan yang bisa kita lakukan berdasarkan kemampuan laksanaan pada intervensi dan juga penerimaan pasien, hasil penelitian, ya, ataupun juga kemampuan dari perawat. Baik, yang bisa saya simpulkan di sini adalah sebenarnya dengan adanya SDKI, SLKI dengan Psiki ini tadi, ketika kita memiliki buku ini, mempelajari buku ini, kita akan memiliki konsep acuan yang sama. Nah, harapannya ketika institusi menggunakan, lahan menggunakan, ketika mahasiswa turun ke lahan, kita akan memiliki acuan yang sama. Karena memang banyak sekali sumber-sumber literatur yang sering kita gunakan. Kemudian, dalam asuhan keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus, ya, yang memang cukup rumit, itu dalam buku asuhan keperawatan ibu sudah mencoba membahas di situ terkait dengan asuhan keperawatan diabetes mellitus melihat dari SDKI, SLKI, dan juga Psiki yang ada. Silahkan kalau mau mengundang ibu lagi dalam bedah buku, ya. Itu saja yang ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata ibu ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.